Nah, sekarang kita akan bahas tentang nutrisi pada saat sedang menyusui. Kita tahu bahwa kandungan dari ASI itu juga dipengaruhi oleh nutrisi dari ibunya. Ada berbagai faktor, yaitu yang pertama adalah status gizi ibunya, kemudian kedua adalah apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Ketika kita berpikir apa yang harus kita makan, kembali lagi, bagaimana status gizi dari ibunya. Seorang ibu dengan status gizi yang normal tentu saja lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Sedangkan buat ibu yang memang status gizinya underweight atau kurang, tentu saja harus memenuhi kebutuhan yang cukup lebih tinggi dibanding dengan ibu dengan gizi yang normal. Berdasarkan rekomendasi dikatakan bahwa pada seorang ibu hamil dengan anak usia 0-6 bulan dibutuhkan asupan tambahan sebanyak 330 kalori. Sedangkan untuk air dibutuhkan tambahan kurang lebih 800 ml per hari. Tentu saja vitamin, mineral, makronutrien yang lain seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein lebih tinggi kebutuhannya dibanding pada wanita yang tidak menyusui. Nah, berapa sih minimal kalori yang dibutuhkan pada saat seorang ibu sedang menyusui? Dikatakan dari rujukan bahwa minimal sebanyak 1.800 kalori itu harus terpenuhi oleh seorang ibu yang sedang menyusui di trimester awal atau usia 0-6 bulan. Nah, ibu-ibu pasti concern pertamanya adalah ASI saya banyak atau tidak sih? Cukup atau tidak sih? Harus diingat ya, memang pada saat bayi tersebut baru lahir, kebutuhannya juga tidak terlalu banyak karena lambung bayi pun ukurannya masih kecil. Nah, yang harus dipastikan ketika kita ingin supaya aliran ASI kita lebih bagus, volume kita lebih banyak, maka dipengaruhi oleh terutama dua hal. Yang pertama adalah seberapa sering bayi tersebut menyusui. Semakin banyak bayi tersebut menyusui, maka produksi ASI volumenya juga akan semakin tinggi. Jadi umumnya usia 0-6 bulan itu bayi menyusui sebanyak 8-12 kali. Jadi ketika ibu merasa bahwa ASI saya tidak banyak atau bayi saya bertambah ukurannya tidak terlalu banyak, susuilah bayi tersebut dengan lebih sering. Yang kedua adalah berapa banyak cairan yang ibu konsumsi. Oleh karena itu, sebelum kita menyusui, konsumsilah air sebanyak 100 ml minimal, dan setelah kita selesai menyusui, tambah lagi dengan 100 ml. Hal tersebut akan menjamin jumlah dari volume ASI yang kita keluarkan terpenuhi dan juga dapat memenuhi kebutuhan dari si bayi. Nah, sekarang kita bicara tentang kandungan dari makanan yang ibu sedang menyusui konsumsi. Yang pertama tentu saja memang karbohidrat yang kita penuhi. Bisa macam-macam kan sumbernya, bisa dari nasi, roti, kemudian kentang, jagung, mie, dan itu semua dapat terpenuhi melalui 3 kali porsi makan karbohidrat sehari. Yang kedua adalah kita tahu bahwa sering sekali bahwa kandungan dari ASI tersebut utamanya adalah lemak. Tetapi disarankan agar ibu yang sedang menyusui mengonsumsi lemak dari sumber-sumber yang sehat, agar kandungan dari ASI pun lebih tinggi kandungan dari omega 3-nya. Sumbernya dari mana sih? Sumbernya dari ikan-ikanan yang berminyak, atau yang kedua adalah kandungan dari minyak yang sehat seperti minyak olive oil ataupun minyak canola. Dan yang ketiga tentu saja protein harus terpenuhi. Cobalah untuk mengonsumsi protein yang berasal dari dua jenis protein yang berbeda, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Setiap kali kita konsumsi, makanlah 2 porsi atau kurang lebih 50 gram atau setengah telapak tangan kita. Selain itu, dianjurkan juga nih untuk mengonsumsi telur. Berapa banyak sih? Biasanya sekitar 2 butir telur, yaitu 2 putihnya dan 1 kuningnya. Hal tersebut selain memenuhi kebutuhan protein, ternyata kuning telur membantu juga supaya kandungan ASI kita memiliki zat besi yang cukup baik agar anaknya tidak anemia. Nah, sekarang bagaimana dengan konsumsi serat? Kita tahu ya bahwa serat itu kan banyaknya di buah sama di sayur. Jadi disarankan nih ibu-ibu mengonsumsi sayur dan buah sebanyak 3-5 porsi per hari. Biasanya saya anjurkan ketika kita makan besar, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam, mengonsumsi sebanyak 1 mangkok yang sudah matang. Nah, mitos berikutnya mengatakan bahwa seorang ibu yang sedang menyusui itu dianjurkan untuk mengonsumsi katuk. Kenapa sih? Alasan yang pertama adalah katuk adalah sayuran yang berdaun hijau. Kita tahu bahwa sayuran berdaun hijau seperti katuk, juga bayam, juga kangkung ternyata kandungan zat besinya cukup tinggi. Kembali lagi, mencegah terjadi anemia. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa sayur itu juga
berbeda-beda dalam hal kandungan nutrisinya. Nah, yang pertama adalah sayur-sayuran yang memiliki kalori yang rendah. Contohnya seperti tomat, kemudian seperti mentimun. Nah, yang kedua adalah jenis sayur yang memiliki kalori yang lebih tinggi. Nah, disitulah isinya adalah katuk. Jadi selain katuk itu tinggi akan zat besi, ternyata kandungan kalorinya juga lebih tinggi sehingga memberikan rasa kenyang buat ibunya. Jadi mulai sekarang dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran yang berwarna hijau, dan juga biasanya nih saya suka menganjurkan juga dipadukan dengan sayuran lain yang tinggi vitamin C. Contohnya tomat atau wortel, karena tomat yang tinggi akan vitamin C membantu penyerapan dari zat besi. Sering lapar adalah salah satu yang sering dikeluhkan oleh ibu yang menyusui. Kayaknya setiap saat pasti lapar, dan seringkali orang tua bilang, jangan membatasi makanan, nanti asinya sedikit loh. Benar sih, tapi satu hal yang suka saya ingatkan adalah sebenarnya memang setiap kali kita menyusui ada kalori yang keluar, akibatnya kita menjadi lapar. Tetapi kalori yang keluarnya tersebut tidak terlalu banyak. Jadi intinya adalah ketika kita menyusui lalu kita lapar, biasanya saya sarankan antara kurang lebih 100 kalori yang kita konsumsi. Jadi tetap ada minus pada saat kita mengonsumsi, tidak terjadi penambahan kalori yang berlebihan. Jadi tidak bertambah gemuk juga ibunya, tetapi tetap kita merasa kenyang. Apa sih yang baiknya kita konsumsi pada saat kita snack? Yang pertama tentu saja buah. Yang kedua adalah cemilan-cemilan yang sehat. Misalnya apa? Misalnya kacang-kacangan. Seperti kacang edamame, kacang almond, kemudian bahkan kacang tanah juga bagus loh. Kacang hijau juga bagus. Nah, kacang-kacangan tersebut pertama, sumber proteinnya bagus sekali. Yang kedua, ternyata kacang-kacangan bahkan biji-bijian itu salah satu galaktogok. Galaktogok adalah sumber makanan yang menimbulkan peningkatan dari produksi ASI. Jadi, ibu kenyang, kalori terjaga, ASI juga tetap baik. Itulah sedikit yang kita bahas tentang pentingnya pengaturan nutrisi pada saat seorang ibu sedang menyusui. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGC SPGK untuk Dokter TV.